bahwa Altantuya ini telah ditembak 2 kali di bagian kepala sebelum akhirnya jasadnya diledakkan menggunakan bahan peledak C4. Bahan peledak C4 ini jarang sekali digunakan pada kasus pembunuhan manapun, baik di Malaysia maupun seluruh dunia ya. Tetapi bahan peledak ini biasanya digunakan oleh kalangan militer. Hai kawan Nona, thank you udah klik video ini. Hari ini, Nona akan kembali menceritakan sebuah cerita kriminal mengerikan yang terjadi di Malaysia, yaitu tragedi pembunuhan seorang wanita cantik yang berasal dari Mongolia. Kejadian tragis ini telah mengguncang Malaysia, di mana korban yang bernama lengkap Sari Bulgin Altantuya menjadi sasaran kekejaman. Altantuya dibunuh secara brutal dengan ditembak 2 kali di kepalanya menggunakan senjata api. Dan gak cuman itu, karena tubuhnya juga diledakkan dengan bom setelahnya. Kasus yang akan kita bahas kali ini itu sangat sensitif di Malaysia, karena adanya dugaan keterlibatan beberapa pejabat tinggi yang belum terungkap sepenuhnya dalam kasus ini. Nih, coba ya, kawan Nona lihat aja, kalau cari Altantuya di Wikipedia, kasus ini berhubungan dengan siapa? Ya pokoknya lihat aja deh. Nah, sekarang mari kita cari tahu lebih lanjut dalam kasus pembunuhan yang mengerikan yang dialami oleh Altantuya. Altantuya lahir pada tanggal 6 Mei 1978. Ia ini merupakan anak dari seorang ayah bernama Sari Busetef, seorang profesor psikologi, dan ibunya bernama S.H. Altansetsek. Nah, sebelumnya Nona mau minta maaf ya apabila ada kesalahan penyebutan nama, tokoh, atau tempat, oke? Nah, Altantuya dan saudara perempuannya ini dibesarkan di Saint Petersburg, di Rusia. Disinilah Altantuya ini memulai pendidikan dasarnya. Dan dari masa inilah dia tuh sudah bisa menguasai beberapa bahasa, termasuk Mongolia, Rusia, Cina, Inggris, dan Prancis. Jadi Altantuya ini termasuk gadis yang pintar ya. Dan kemudian pada tahun 1990, Altantuya ini pindah kembali ke Mongolia ketika usianya baru 12 tahun. Beberapa tahun setelah kembali ke Mongolia, Altantuya ini menikah dengan seorang penyanyi techno Mongolia bernama Bayar Jargal Bayasgala alias Maadai. Nah, pada tahun 1996. Dari pernikahan ini, Altantuya dikaruniai seorang anak yang diberi nama Bayarku atau Mungun Sagai Bayar Jargal saat dia masih berusia sekitar 18 tahun. Jadi dia tuh masih muda banget ya Dir ketika punya anak pertama. Tapi hubungan pernikahan itu tuh gak berjalan lama dan berakhir dengan perceraian. Perceraian tersebut juga nggak ada yang tahu kapan pastinya terjadi dan nggak jelas juga apa penyebabnya. Anak dari pasangan itu kemudian diasuh oleh orang tuanya Altantuya. Setelah perceraiannya, Altantuya ini sempat pindah ke Prancis untuk belajar menjadi seorang model. Dan tak lama setelah menjalani pendidikan modeling di sana, Altantuya ini ya balik lagi ke Mongolia. Terus dia nikah lagi dan anak keduanya ini lahir yang bernama Altan Sagai Mungtulga. Dan dia tuh lahir dari pernikahan keduanya ini pada tahun 2003. Namun juga nggak lama setelahnya, pernikahan keduanya ini berakhir dengan perceraian. Akhirnya anak keduanya ini pun diasuh lagi oleh orang tuanya si Altantuya ya. Nah, pada tahun ini juga terdengar kabar bahwa Altantuya ini telah mulai bekerja sebagai penerjemah secara aktif. Karena pekerjaannya ini, dia tuh sering pergi keluar Mongolia seperti ke Cina, Singapura, dan Malaysia. Diketahui juga bahwa Altantuya ini pernah mengunjungi Malaysia 2 kali. Pertama pada tahun 1995 dan yang kedua ini awal tahun 2006 setelah perceraian keduanya. Nah, pada tahun 2006 ini Altantuya juga memutuskan untuk pindah ke Hong Kong dan memulai bisnis baru. Saat berada di Hong Kong inilah kabarnya tuh Altantuya pertama kali bertemu dengan Najib Razak. Ada yang mengatakan ibunya Altantuya ini mengklaim bahwa Altantuya ini sebenarnya tidak pernah bekerja sebagai seorang model beneran gitu. Sebaliknya, media terkenal di Hong Kong menyebut Altantuya sebagai model. Dengan maknanya itu adalah wanita panggilan yang mematok tarif tinggi. Ya, jadi wanita panggilan lah ya, udah tahu kan ya maksudnya apa gitu kan. Nah, kita masuk ke kronologinya.
Sekarang, mari kita masuk ke bagian kronologi bagaimana Altantuya ini bisa mengenal seorang pejabat tinggi Malaysia yang justru menjadi malapetaka baginya. Sayangnya, nggak ada laporan atau berita yang menyebutkan secara rinci dan mendalam tentang bagaimana Altantuya ini pertama kali berkenalan dengan seorang pejabat tinggi Malaysia tersebut. Jadi bagaimana dia bisa dekat dengan pejabat tinggi Malaysia tersebut masih menjadi misteri. Tetapi ada orang yang mengetahui bagaimana dia berhubungan erat dengan seorang penghubung atau kaki tangan pejabat tersebut. Orang tersebut adalah ARB alias Abdul Razak Baginda. Jadi jangan salah ya, dia bukan ARB politikus di Indonesia ya, bukan Abu Rizal Bakri ya. Ini adanya di Malaysia. Nah, kemudian si ARB ini memperkenalkan Altantuya kepada Datuk Seri Najib Razak, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan Malaysia yang nantinya menjadi Perdana Menteri Malaysia. Pada waktu itu, Abdul Razak Baginda atau ARB ini adalah seorang analis pertahanan yang pernah menjadi penasehat pribadi Menteri Pertahanan Malaysia dari tahun 2000 hingga 2008. Jadi, pertemuan si ARB sama Altantuya ini terjadi di sebuah pameran berlian internasional di Hong Kong. Dan setelah pertemuan tersebut, katanya Altantuya ini dilaporkan menjalin hubungan terlarang dengan Abdul Razak Baginda alias si ARB. Hubungan terlarang ini terjadi karena ARB itu sebenarnya udah punya istri dan anak di Malaysia. Bahkan beberapa laporan juga mengindikasikan si Altantuya ini mungkin juga telah memiliki seorang anak bersama ARB. Selain itu, terdapat berita yang menyebutkan bahwa Altantuya sering mendampingi ARB dalam perjalanan yang bersifat diplomatik. Dan ada beberapa artikel yang menyebutkan bahkan si ARB ini mengenalkan dengan teman diplomatiknya ini kalau Altantuya tuh sebagai istrinya. Dan hingga pada tahun 2002, si ARB ini mempercayakan Altantuya sebagai juru bahasa ketika dia mewakili Kementerian Pertahanan Malaysia dalam proses negosiasi pembelian 2 kapal selam di Prancis. Jadi diingat-ingat ya kawan nona, si Altantuya ini pernah menjadi juru bahasa untuk proses negosiasi pembelian 2 kapal selam di Prancis. Dan ini untuk kepentingan Menteri Pertahanan Malaysia ya. Jadi itu tuh bukan hal yang sepele gitu ya, hubungan diplomatik, dan pastinya kan beli kapal selam bukan kayak beli kapal selam pempek ya. Seperti yang Nona jelaskan tadi ya, si Altantuya ini kan bukan cuma cantik, tapi dia tuh pinter juga gitu. Jadi bisa dibilang si Altantuya ini adalah seorang polyglot atau orang yang mahir menggunakan banyak bahasa. Belum lagi kan dia emang pernah tinggal di Prancis ya. Jadi ya nggak aneh gitu kalau Altantuya ini disinyalir sebagai wanita panggilan dengan tarif yang mahal. Dan yang pastinya hebat banget kan dia bisa jadi juru bahasa dalam proses negosiasi pembelian 2 kapal selam di Prancis. Mewakili negara untuk hubungan diplomatik loh ini. Jadi nggak main-main gitu. Nah lalu pada tahun 2005 hubungan terlarang antara Abdul Razak Baginda dan Altantuya ini pun berakhir. Udah nih ARB nggak selengki-selengki lagi gitu ya. Tapi entah gimana memang ya si ahli pikatnya Altantuya ini membuat si ARB masih memberikan uang kepada Altantuya jika dia memintanya. Jadi ya nggak tahu sih ya apakah diancam sama Altantuya atau apa. Yang pasti si ARB ini masih terus menggelontorkan dana untuk Altantuya. Kalau Altantuya minta, "Bang, minta duit dong," pasti dikasih gitu ya. Enak banget ya. Nah, tiba-tiba di bulan Januari tahun 2006, si ARB ini mulai tidak memenuhi permintaan Altantuya dan menjauhi dirinya dengan tidak memberikan uang lagi. Udah nih, nggak dikasih duit lagi. Udahlah, aku nggak mau kasih kamu uang lagi. Udah cukup. Dan jangan kau ganggu-ganggu aku lagi. Jangan hubungin aku. Gitu ya kurang lebih katanya si ARB. Nah, Altantuya ini nggak menerima situasi seperti ini dengan mudahnya gitu. Dia merasa kalau hubungannya mereka berdua ini masih bisa diperbaiki. Teng-tong, Altantuya ini akhirnya memutuskan untuk pergi langsung ke Malaysia untuk menemui si ARB. Disamperin nih pokoknya ya. Nah, Altantuya ini tiba di Malaysia dan dia tuh datang ke sana nggak sendirian. Dia datang bersama sepupunya dan temannya. Jadi sepupunya ini bernama Namira Gerelma dan juga temannya yang bernama Uruntuya Gal Ochir.
Nah, yang diketahui mereka ini mendarat di Malaysia pada tanggal 8 Oktober tahun 2006. Begitu sampai, mereka ini langsung menyewa taksi. Dan si supir taksi ini kemudian dijadikan detektif pribadi gitu ya. Namanya Ang Chong Beng. Jadi si Pak Ang Chong Beng ini akhirnya dikasih instruksi sama Altan Tuya untuk cari tahu alamatnya ARB. Jadi alamat rumahnya ini di mana sih? Ya pastinya selama di Malaysia, Altan Tuya ini mengancam si ARB. Dia bilang akan melakukan hal jahat ke putri si ARB apabila dia itu tidak menuruti permintaannya si Altan Tuya. Ya, ARB begitu mendengar hal itu, lalu dia juga menyewa detektif pribadi gitu ya. Di sini tuh detektifnya bernama Bala Subramaniam. Jadi panjang banget dia namanya, kita sebut aja Bala ya. Nah tujuannya ini untuk mengawasi pergerakannya si Altan Tuya dan melindungi rumahnya jika si Altan Tuya ini berani mendatangi rumahnya itu gitu. Dan bener aja gitu, si Altan Tuya ini akhirnya nekat mendatangi rumahnya si ARB pada tanggal 17 Oktober tahun 2006. Nah, di sana Altan Tuya ini membuat keributan hingga polisi setempat terpaksa menggeret si Altan Tuya ke kantor polisi gitu ya untuk diamankan. Ya mungkin seperti adegan sinetron ya, udah bawa aja perempuan ini ke kantor polisi gitu. Nah, setelah dibawa ke kantor polisi, si Altan Tuya ini kan diinterogasi dan polisi ini bertanya, apa sih yang sebenarnya kamu lakukan di rumahnya ARB itu? Dan kamu ngapain mengacau di sana gitu? Nah, terus Altan Tuya tuh ngejawab, saya tuh hanya mencoba menghubungi pacar saya, Pak, gitu. Dia tuh mengatakan akan memberi saya uang, tetapi ketika saya menelpon, dia tuh tidak menjawab. Jadi dia cuman di sini alasannya kayak alasan drama romantis aja gitu ya, lagi berantem. Nah terus polisi mencoba menenangkan, ya mungkin pacarmu ini sedang sibuk, jadi tenang aja, pasti nanti dia akan mengirimkan uang. Begitu ya kata polisi. Nah setelah si Altan Tuya ini ditenangkan, nah akhirnya si temennya sama sepupunya itu tuh datang juga ke kantor polisi ya. Di saat itu Altan Tuya pun merasa jadi lebih baik. Akhirnya Altan Tuya ini mencetuskan ide baru. Terus dia ngomong, oke, saya nggak akan melanjutkan keributan ini di rumahnya si ARB. Asalkan dia ini mau memberi saya 500.000 dolar Amerika. Atau sekitar kalau dirupiahkan itu ya sekarang tuh 7,5 miliar rupiah gitu ya di tahun 2023 ini. Dan juga ada tiket penerbangan pulang 3 tiket ke Mongolia supaya saya tidak mengganggunya lagi. Jadi disinyalir Altan Tuya ini meminta jatah uang yang dijanjikan ARB saat membantu negosiasi 2 kapal selam di Prancis waktu itu. Nah, di kantor polisi, detektif pribadi yang bekerja untuk ARB ini yang bernama si Bala Subramaniam, si Bala-Bala ini ya. Nah, dia tuh di sana juga mendengar permintaannya si Altan Tuya. Akhirnya Bala ini mengatakan setuju dengan permintaan Altan Tuya tersebut dan memberitahu ARB tentang hal ini. Setelah menunggu hingga 2 hari berlalu, Altan Tuya ini masih gak dengar apapun tentang tuntutannya itu, yang gak ada kabar. Akhirnya pada tanggal 19 Oktober tahun 2006, di pukul 19.30 malam, setengah 8 gitu ya, Altan Tuya ini beserta sepupu dan temannya memutuskan untuk melewati rumahnya si Abdul Razak Baginda ini. Terus mereka tiba di sana dan menggunakan taksi gitu ya, tetapi ya mereka tuh nggak berhenti, cuman lewat aja dari rumah itu. Nah si Bala ini, si detektif pribadi ARB, ya dia kan ngeliat gitu ya, dia kan ngejagain rumah itu. Pas dia ngeliat Altan Tuya dan merasa mungkin dia mencari masalah lagi, tanpa menunggu lama si Bala ini segera memberitahukan hal tersebut kepada ARB. Namun saat itu tuh ARB dikatakan tidak berada di rumahnya, karena dia tuh sedang makan malam bersama dengan beberapa kerabatnya. Mendengar apa yang dikatakan si Bala, si detektif pribadinya ini, ARB pun kemudian meminta Bala untuk menjaga rumahnya, pokoknya harus dijaga ya rumah ini. Nah dengan instruksi khusus bahwa Bala ini harus mengirimkan pesan SMS jika Altan Tuya datang lagi ke rumahnya. Ya zaman itu masih SMS ya. Nah terus kemudian setelah pertama kali melewati rumah dengan taksi, sekitar setengah jam kemudian Altan Tuya datang lagi ke rumah ARB. Tapi kali ini tuh dia datang sendirian gitu, gak sama sepupu dan temannya itu. Nah, Altan Tuya ini berdiri di depan rumah ARB dan dia tuh mulai teriak-teriak marah-marah gitu kan dan mengeluarkan kata-kata kasar. Dan juga pastinya meminta ARB untuk keluar dari rumahnya itu. Woi, keluar ke ARB, dasar penipu, laki-laki buaya, janji-janji palsu lah gitu ya. Kurang lebih gitu sih kayaknya ya kalau Nona yang
jadi Altantuya gitu. Nah, setelah Bala ini melaporkan keberadaan Altantuya, dia tuh diberikan tugas untuk berbicara dengan Altantuya biar bisa menunda waktu sedikit sampai anak buah ARB lainnya ini datang gitu ya. Jadi biar dia tenang dulu gitu, nggak teriak-teriak. Nah, anak buah yang dimaksud oleh ARB ini adalah kepala inspektur yang berinisial AH dan seorang kopral yang berinisial SA. Ya udahlah ya, Nona sebutin aja, udah rame di berita. Si AH ini adalah Azilah Hadri dan SA adalah Sirul Azhar Umar, yang dia ini juga merupakan ajudan pribadi Najib Razak. ARB memerintahkan inspektur dan kopral tersebut untuk mendatangi rumahnya dan mengamankan si Altantuya ini. Dan gak lama kemudian, inspektur dan kopral itu tiba di rumahnya si ARB. Terus mereka ini memberitahu Bala kalau mereka akan membawa Altantuya pergi bersama mereka. Setelah itu, Inspektur Azilah Hadri dan Kopral Sirul Azhar Umar berbicara dengan si Altantuya, dan akhirnya Altantuya ini menurut kepada mereka. Mungkin ya Altantuya ini dijanjikan akan dibawa untuk menemui si ARB. Akhirnya dia masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi belakang. Sementara si dua orang itu, si Inspektur sama si Kopral tersebut duduk di depan. Disinilah kejadian keji itu terjadi. Karena apa? Karena setelah Altantuya masuk ke dalam mobil, Altantuya pun dinyatakan menghilang. Tidak butuh waktu lama, keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 20 Oktober 2006, si Urin dan Namira ini, sepupu sama temannya Altantuya, langsung mendatangi polisi saat menyadari bahwa Altantuya ini nggak pulang semalaman. Kan ya dia mau kemana lagi gitu ya, kok nggak pulang-pulang. Dan mereka ini pun ternyata melakukan hal ini sesuai dengan pesannya si Altantuya sebelumnya, bahwa jika dia tidak kembali dari rumahnya si ARB pada tanggal 19 Oktober 2006, ya segera laporkan ke polisi dan cari ARB. Gitu ya katanya si Altantuya. Nah, mereka ini memenuhi permintaan Altantuya dengan melapor kepada polisi dan mencari ARB. Lalu mereka datang bersama si Ang, si supir taksi yang juga detektif pribadinya tadi ya, si detektifnya si Altantuya, dan mendatangi rumahnya si ARB. Terus mereka sama lah kayak Altantuya tuh, mereka teriak dari luar rumahnya ARB gitu, meminta untuk segera membebaskan si Altantuya. Namun semua upaya mereka ini gak berhasil, dan akhirnya setelah laporan diterima oleh penyelidikan dan dilakukan oleh si timnya polisi ini, beberapa tersangka diidentifikasi dalam kasus hilangnya Altantuya. Penyelidikan itu pun berlanjut dengan penahanan Kepala Inspektur Azilah Hadri dan Kopral Sirul Azhar Umar. Nah, dari penahanan mereka ini dilakukan atas beberapa alasan. Pertama, ada kesaksian dari orang-orang sekitar rumahnya ARB ini yang melihat bahwa pada tanggal 19 Oktober, Altantuya ini memang benar-benar dibawa oleh si kopral dan inspektur ke dalam mobil di depan rumahnya ARB gitu ya. Dan yang kedua, ada keterangan dari saksi-saksi yang menyatakan bahwa kepala inspektur dan kopral ini adalah orang terakhir yang terlihat bersama Altantuya. Selain itu, terdapat juga beberapa rekaman CCTV di hotel tempat Altantuya menginap, serta ditemukan barang-barang milik Altantuya yang masih disimpan oleh si kopral Umar itu ya. Dan gak cuma sampai di situ, ada sepasang sepatu milik kopral yang telah diperiksa, ternyata tuh ada bekas noda darah. Dan milik siapa? Ya milik Altantuya. Setelah penangkapan, kepala inspektur dan kopral ini diinterogasi ya. Barulah saat itu tuh terungkap bahwa Altantuya ini ternyata telah Nah, kepala penyelidikan itu mengatakan bahwa pada saat kejadian, itu kepala inspektur memang berada di lokasi kejadian dan dia mengetahui dengan pasti bagaimana si Altantuya ini tewas dengan cara ditembak dan kemudian diledakkan. Altantuya ini diperkirakan telah menjadi korban pembunuhan antara tanggal 19 Oktober 2006 sekitar pukul 10 malam atau pada tanggal 20 Oktober 2006 sekitar pukul 1 pagi di Mukim Bukit Raja yang terhubung dengan Shah Alam Selangor. Bahan peledak C4 ini jarang sekali digunakan pada kasus pembunuhan manapun, baik di Malaysia maupun seluruh dunia ya. Tetapi bahan peledak ini biasanya digunakan oleh kalangan militer. Jadi dari sini kita tahu ya, bahan peledak ini tuh bisa dikatakan cukup khusus. Tapi di sini juga nantinya beredar bahwa bahan peledaknya ini sebenarnya bukan C4, melainkan PETN dan RDX. Nah, jujur ini Nona nggak paham ya kalau PETN dan RDX ini tuh apa.
Nah, teman-teman yang ngerti bisa jelasin mungkin ya, bisa komen di bawah. Setelah lokasi pembunuhan Altantuya ditemukan, nggak ada lagi pengakuan yang lebih rinci. Selain itu, setelah penemuan ini, ARB bersama 3 anak buahnya, yaitu kepala inspektur yang tadi sama si kopral kan, dan seorang anggota polisi lainnya yang tidak disebutkan namanya selama proses penyelidikan. Dan dia juga katanya terlibat dalam kasus ini. Namun polisi yang identitasnya tidak diketahui akhirnya dibebaskan gitu ya, karena akhirnya dia tuh dianggap tidak terlibat dalam kasus pembunuhan yang nyeremin banget ya. Ada beberapa motif yang diduga menjadi alasan mengapa Altantuya ini dibunuh sekeji itu gitu. Pertama-tama, diduga Altantuya ini adalah seorang mata-mata asing. Itulah sebabnya kepala inspektur tersebut mengungkapkan bahwa perintah untuk membunuh Altantuya ini datang langsung dari seorang pejabat tinggi di Malaysia. Ya udahlah ya, yang tadi tuh yang bosnya si ARB gitu. Nah, instruksi tersebut awalnya adalah untuk menangkap dan membunuh Altantuya. Namun, jika spekulasi ini benar, maka nampaknya pihak intelijen Malaysia akan berusaha menutupi kasus pembunuhan ini dan mengklasifikasikannya sebagai kasus orang hilang demi keamanan nasional. Namun ada keraguan bahwa ini hanyalah pembenaran atas tindakan kejahatan yang terjadi gitu ya. Emang ngebingungin gitu. Dan hal ini terlihat dari kurangnya upaya untuk melindungi kepala inspektur dan kopral yang merupakan tersangka pembunuhan Altantuya gitu. Jika memang benar si Altantuya ini adalah mata-mata asing, mengapa kepala inspektur dan kopral masih ditahan dan dianggap sebagai tersangka pembunuhan? Jadi kesalahan dilimpahkan kepada kepala inspektur dan kopral gitu sebagai yang mengeksekusi si Altantuya itu ya. Oke, Nona mau kasih tahu ya, semua yang Nona ceritakan ini bisa banget kamu cari di Google atau portal berita manapun, baik yang berbahasa Melayu, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, berita keterkaitan Altantuya dengan PM Malaysia ini bahkan lebih santer dibandingkan dengan berita mengenai kisahnya si Altantuya dengan ARB. Jadi kalau kamu cari berita tentang si Altantuya, pasti bakalan lebih banyak judulnya tuh seperti keterkaitan PM Malaysia dengan kematian Altantuya ya, atau semacam itu gitu ya. Jadi ini bukan berita yang asalnya dari mana gitu. Kalau kamu browsing pasti kamu bisa langsung ketemu sendiri semuanya. Lalu motifnya kedua, Altantuya ini diduga memiliki peran kunci dalam mengungkap korupsi yang terkait dengan pembelian 2 kapal selam pada tahun 2002 di Prancis yang tadi Nona ceritain ya. Nah, si Altantuya ini disinyalir mengetahui dengan rinci proses pembelian kapal selam tersebut, termasuk detail pembayarannya. Jadi jika Altantuya ini membuka mulutnya mengenai ini, akan berpotensi mengancam posisi seorang pejabat tinggi di Malaysia, yang pada saat itu tuh tengah mengikuti pemilihan Perdana Menteri. Jadi ya si bosnya si ARB ini kan sedang jadi Menteri Pertahanan gitu ya, yang tadi dia bosnya si ARB. Nah, terus si orang ini akhirnya mencalonkan diri sebagai Perdana Menterinya Malaysia. Jadi ya yang tadi Nona udah tunjukin lah ya. Dan teori ini diperkuat dengan sebuah surat kabar dari Prancis yang melaporkan bahwa selama proses negosiasi, Altantuya ini mengetahui bahwa perusahaan Prancis ini memberikan komisi sebesar 114 juta euro atau sekitar 1,8 triliun rupiah sebagai bagian dari kesepakatan yang menguntungkan perusahaan milik ARB. Nah, dugaan ini adalah bahwa komisi tersebut merupakan bentuk korupsi untuk memuluskan pembelian kapal selam. Dan tentu saja jika ini terbongkar akan membahayakan si posisinya si ARB ini ya, dan PM Malaysia yang saat itu berwenang dalam memberikan keputusan pembelian kapal selam tersebut. Selain itu, ditemukan sebuah surat setelah kematian Altantuya yang mengisyaratkan bahwa dia ini meminta tadi kan $500.000 Amerika sebagai imbalan untuk menjaga informasi berbahaya ini tetap dirahasiakan alias uang tutup mulut gitu ya. Ya jelas Altantuya tahu ya, uang dia kan juru bahasanya alias translatornya gitu kan ya. Jadi seperti yang Nona katakan tadi ya, itu jadi seperti yang Nona katakan tadi ya, proyek 2 kapal selam itu sangat penting karena ini tuh dugaannya jadi besar sekali, melibatkan banyak orang dan bahkan orang-orang penting gitu. Motif yang lain juga spekulasinya yang muncul adalah bahwa Altantuya itu kan tadi adalah selingkuhan dari ARB.
Dan kabarnya si Altantuya ini sedang hamil anak dari ARB. Jadi kenapa itu ada upaya nggak cuma dibunuh tapi juga menghancurkan tubuh Altantuya. Dan ini juga diduga sebagai cara untuk menyembunyikan DNA janin yang dikandung oleh Altantuya. Jadi nggak ketahuan kan bapaknya siapa gitu ya. Nah, peledak C4 yang digunakan pada saat itu adalah jenis bahan peledak eksklusif yang tadi Nona bilang. Dan hanya dapat diperoleh oleh pihak yang memiliki akses atau memiliki wewenang khusus dalam bidang tersebut. Oleh karena itu sangat memungkinkan bahwa ada peran dari pihak-pihak berpengaruh di balik pembunuhan Altantuya. Mohon maaf kan tadi juga mereka kan kerjanya di Kementerian Pertahanan ya. Banyak orang militer atau apa gitu ya. Kenal, I don't know. Kepala Inspektur Azila Hadri dan Kopral Sirul Azhar Umar akhirnya dinyatakan bersalah dan dihukum mati oleh Pengadilan Tinggi Shah Alam pada tahun 2009. Saat itu si Kopral Umar ini berhasil melarikan diri ke Australia bahkan sampai sekarang. Dan upaya Malaysia untuk mengekstradisinya ini terhambat oleh undang-undang Australia yang melarang ekstradisi individu ke negara-negara yang memberlakukan hukuman mati. Jadi ya pintar juga si Kopral Umar ya. Nggak tahu juga sih gimana caranya dia bisa melarikan diri. Yang pasti kalau dia dikembalikan ke Malaysia, maka Malaysia ini harus mencabut hukuman matinya si Kopral Umar gitu ya. Jadi nggak boleh sama Aussie. Nah, baru deh si Aussie ini mau ngembaliin Kopral Umar. Dikatakan juga di beberapa sumber dalam penyelidikan selain muncul nama ARB, ada juga nama ya tadi bosnya Najib Razak dan juga istrinya gitu, Rosmah Mansur. Tapi karena Najib dan istrinya ini merupakan orang penting di Malaysia, maka mereka dinyatakan tak terlibat. Gitu sih ya yang Nona baca. Sementara itu, si Abdul Razak Baginda ini juga diperiksa dan sempat ditahan, tetapi akhirnya dibebaskan pada tanggal 31 Oktober 2008. Setelah Hakim Pengadilan Tinggi Malaysia tidak menemukan bukti langsung keterlibatannya si ARB dalam pembunuhan Altantuya. Setelah pemilihan Perdana Menteri Malaysia pada tahun 2009, kasus ini tuh tiba-tiba tenggelam dan tidak lagi menjadi sorotan. Jadi kan ya udah jadi PM dia ya, udah menang gitu. Namun keluarganya Altantuya ini tetap berjuang untuk mencari keadilan. Ya iyalah gitu ya. Pada tahun 2016, ayahnya Altantuya ini masih berbicara kepada media dan pihak kepolisian meminta penyelidikan yang lebih mendalam mengenai motif sebenarnya di balik pembunuhan ini dan menuntut pelaku yang memerintahkan pembunuhan tersebut tuh tetap mendapat hukuman yang benar gitu ya, bukan cuma yang eksekusi. Nah, seiring pergantian rezim pemerintahan di Malaysia, banyak pihak yang mendesak agar kasus ini dibuka kembali. Kopral Umar yang saat itu ditahan di imigrasi Australia menyatakan bahwa dirinya itu siap untuk bekerja sama dalam penyelidikan ini jika namanya ini dihapus dari vonis hukuman mati. Jadi dia mau bantuin kalau dia nggak dihukum mati gitu ya. Namun sampai saat ini pada tahun 2023 kasus pembunuhan Altantuya ini masih belum terselesaikan dengan tuntas. Dan di sini ada cerita sedihnya ya dari kisah ini dia. Anak tertuanya Altantuya ini sampai harus mengganti namanya karena banyak publisitas negatif terhadap ibundanya. Dan dia juga dibully gitu ya di sekolah setelah kasus ibundanya ini diungkap media massa. Terus anak keduanya Altantuya ini ketika ibunya meninggal dia tuh baru berumur 3 tahun. Dan bertahun-tahun dia tuh percaya bahwa ibunya tuh masih hidup. Lalu akhirnya dia meninggal saat berumur 16 tahun karena sakit. Berdasarkan berita yang Nona dapat, mantan PM Malaysia yakni Najib Razak, dia tuh membantah atas tuduhan bahwa ia terlibat atas kasus pembunuhan Altantuya. Berdasarkan berita yang Nona dapat, mantan PM Malaysia yakni Najib Razak, dia tuh membantah atas tuduhan bahwa ia terlibat atas kasus pembunuhan Altantuya. Seperti yang dituduhkan oleh si Inspektur Azila Hadri tadi dan Kopral Umar. Jadi dia bilang saya nggak ada sangkut pautnya. Oke. Sekian kisah kali ini tentang pembunuhan seorang model yang benar-benar penuh intrik dan kejam. Gak main-main loh, diledakan gitu. Bahkan disangkut pautkan dengan keamanan negara. Jadi gimana nih menurut kamu? Kalau kamu yakin gak kalau pembunuhan ini tuh yang bertanggung jawab cuma si Inspektur Azila Hadri dan Kopral Umar? Atau ada oknum lainnya bahkan dalang dibalik semua ini yang sepatutnya juga mendapatkan hukuman setimpal?
Jujur, serem juga sih Nona bahas kasus ini ya. Tapi inilah yang bisa Nona rangkum dari pemberitaan-pemberitaan tentang hebohnya kasus peledakan Altantuya saat itu. Nah, kamu bisa langsung komen di bawah apa pendapatmu tentang kronologi kisah kali ini. Kalau kamu punya kisah yang menarik, boleh banget berbagi kisah kamu di email Nona di nonagaunmalam@gmail.com. Dan tentunya kalau kamu suka video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng biar Nona makin semangat untuk menghadirkan kisah-kisah yang pastinya nggak kalah seru untuk dibahas. Bye! la 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 la